Ini entah saya dibatasi waktu 20 menit, 5 menit, 7 menit, atau berapa menit. Nggak ada batas. 20. Nah, 20 menit. Sadio bilang 20 menit berhentikan. Tanggal 5 kita nyambung. Oke. Baik. Dalam kitab As-Salil Al-Ibad diterangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sidang jamaah tarawih insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah. Satu, kita melihat sebelum kita mulai kita melihat sering-sering dalam kalimat kita berdoa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya, betul? Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabad dunya wa qina adzabal kubur wa qina adzabal mahsyar. Betul? Kita berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikan kami ini kebahagiaan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Berkah di dunia, berkah di akhirat. Betul? Dan jauhkan kami dari azab. Baik azab dunia, azab kubur, azab pada mahsyar. Kita minta sama Allah. Tapi bagaimana mungkin kita akan dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kalau kita tidak tahu kuncinya? Padahal kita sudah baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke. Kita pecah. Jadi apa yang diterangkan sebenarnya untuk bahagia? Satu, sering-seringlah kita mengucapkan kalimat ta'awuz. Apa? Kalimat ta'awuz. Kalimat ta'awuz ini pendek, kecil, simpel. Tetapi jarang orang yang mau mengingat secara cepat. Dan banyak di antara kita ketika pakai baju lupa tadi baca ta'awuz. Jujur-jujur. Pakai peci tadi lupa di rumah baca ta'awuz. Jujur-jujur aja. Apa aktivitas kita? Berlindunglah dulu kepada Allah. Kenapa? Di saat engkau memakai pecimu, di saat engkau memakai bajumu, dan di saat engkau berjalan nantinya, engkau akan berada dalam kalimat khabir, sombong, terbetik dalam hatimu. Sudah, Bapak Ibu, kaji saya nggak bisa banyak tinggi-tinggi, pendek-pendek aja. Ya. Saya ulang lagi. Kalimat ta'awuz. Apa kalimat ta'awuz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung. Muhammad berlindung. Ini Muhammad nih. Aku berlindung jasad ini, jasad Muhammad di dalam tubuh ini ada Muhammad. Aku berlindung ya Rabb dari godaan syaitan yang terkutuk. Pertanyaan muncul. Bagaimana ibu bapak akan berlindung kepada Allah kalau bapak ibu setiap hari tidak mengucapkan perlindungan kepada Allah? Contoh, minum air, ta'awuz. Pakai baju, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Betul? Mengangkat sesuatu, a'udzubillahi minasyaitonir. Seberat-berat apapun benda yang akan kita lakukan dalam aktivitas, demi Allah, demi Rasulullah, akan ringan seluruhnya. Ada kalimat lagi. A'udzubillahi bikalimatillahi ta'amati min kulli syaitanir rajim lamma wa ammah. Pernah dengar itu? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang buhul-buhulnya yang akan menggoda diriku, dari sihir-sihir yang akan menggoda diriku. A'udzubillahi bikalimatillahi ta'amati min kulli syaitanir rajim. Yang kedua, kalau saja ta'awuz itu kita baca dengan sempurna dan dengan hati, dengan lisan, dan dengan hati, dengan lisan kita, dan kita aplikasikan dengan perbuatan, demi Allah, Allah akan selamatkan kita Bapak Ibu dirahmati Allah. Coba, siapa yang bisa memberikan perlindungan kepada kita di dunia ini? Oke, kita jawab satu hal. Saya punya anak saya ini Buya, anak saya adalah seorang polisi. Saya akan berlindung kepada anak saya dengan baju polisinya. Enggak bisa Bapak Ibu. Di atas anakmu ada lagi polisi yang lain. Ada lagi di atasnya, ada lagi di atasnya sampai ke presiden. Presiden siapa yang memberikan perlindungan? Habis presiden, nggak ada lagi, cuma Allah. Jadi jangan pernah berlindung dengan hartamu. Jangan pernah engkau berlindung dengan jabatanmu. Jangan pernah engkau berlindung dengan pangkatmu. Karena itu semuanya sia-sia, karena tidak akan memberikan apa-apa padamu. Kenapa? Yang bisa memberikan perlindungan yang paling hakiki cuma Allah Azza wa Jalla. Cuma Allah. Sudah? Makin semangat mau mengucapkan ta'awuz bisa di rumah. Kecil Pak, tapi maknanya besar. Siapa yang mengucapkan ta'awuz pertama terlindung dirinya dari godaan syaitan. Godaan syaitan dulu. Yang kedua, dia bisa bebas dari persoalan-persoalan yang membuat dirinya emosional. Karena sifat emosi itu adalah sifat syaitan. Al-ghadabu sifati syaitan kata Rasulullah. Marah itu sifat syaitan. Udah?
Kita tutup atau kita lanjutkan? Hah? Lanjut? Yakin? Lagi asik ya. Baik Bapak Ibu. Yang kedua, ketika engkau sudah berlindung sama Allah, coba lihat perlindungan sama Allah. Ibu datang ke sini karena niat untuk bersujud sama Allah, betul? Dan ketika dari rumah datang ke sini sujud niat sama Allah, minta ampun sama Allah. Sebelum dalam perjalanan ibu baca apa? Ayo, baca apa kita? Pas melangkah dari rumah baca apa kita? Pasti ada yang lupa. Ada lagi yang lupa sama kita ini. Contoh dengan ta'awuz sebelum kita lanjut yang kedua. Contoh ta'awuz tadi. Allah manggil kayak gini. Ini Ustaz Arif, Ustaz Aziz. Ustaz Aziz ya. Nah, Ustaz Aziz kalau azan, ibu pernah dengar nggak suara Ustaz Aziz azan? Pernah ya? Paling lembut, paling nyentuh. Sekarang saya tanya, sekarang baru di sini ibu melihat masjid yang megah. Biasanya ibu sholat di Baitur Rahman, biasa sholat di musola, biasa malah sholat di surau, betul ya? Sekarang baru ke sini sholat kita bersama-sama. Dia jarak kita makin jauh, motor kita makin berputar. Biasanya kata Rasulullah, siapa yang jarak dari rumahnya dia sholat ke masjid yang paling jauh, setiap langkahnya, langkah. Sekarang kita dengan motor, dengan mobil, setiap putaran roda mobilmu dihitung sama Allah. Insya Allah berkah kan? Sekarang saya tanya, kalau kayak gini azannya, berapakah orang yang akan datang selain di masjid ini? Oke, kita buktikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa orang selain di masjid ini? Yang tergerak hatinya untuk datang ke masjid adalah orang yang mau berlindung kepada Allah. Kita utang lagi. Kita mutar dengan azan Ustaz Arji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa yang datang? Bisa kita hitung. Yang cinta berlindung sama Allah bisa kita hitung. Sekarang kita rubah lagi azannya. Ini maksudnya perlindungan. Kita rubah azannya lagi. Azan yang biasa ibu dengar di sebuah televisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa lagi orang yang datang mau berlindung tempat Allah? Di rumahnya, di sajadah kita. Gak ada, jarang. Ya kan? Izin minum Pak Ibu. Karena belum dipaksain minum Pak. Tadi sedikit minum dari Pak Berbuka. Bismillah. Izin ya Pak. Andaikan azannya kita marahkan, Ustaz, Buya, azan yang Buya bacakan terlalu simpel, terlalu pendek. Coba azan itu terlalu panjang Buya. Kan ada minta orang. Oke, kita coba azan yang terlalu panjang. Tanya diri kita sekarang, sepanjang apapun muazin yang azan, jangan kau bilang itu muazin Bapak Ibu, itu yang azan itu dari Allah. La arkaziun illa biiznillah. Tidak bergerak satu benda apapun kecuali izin dari Allah. Yang menggerakkan engkau datang ke sini izin Allah, karena engkau berlindung sama Allah. Betul? Oke, masuk yang kedua. Buya, tadi udah berlindung, oke. Kemarin berarti kita berlindung dengan konsep yakin. Konsep apa? Yakin sama Allah. Hakul yakin. Yang kedua, sering-sering kita mengucapkan kalimat basmalah.
Oh, kaji Buya pendek ketek-ketek mana, tidak ada tinggi, tidak ada rasuh ada. Biarlah Bu, saya kajinya sesuai dengan tubuh saya. Tubuh saya pendek, kaji saya pendek. Kalau panjang-panjang berarti orangnya harus tinggi Bu. Ya, baik. Kaji Bismillah, taus Bismillah. Ya, kami dah biasa kaji ini. Memang dah biasa kaji ini, tetapi banyak yang lupa. Mengingatkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, ketika engkau tadi berangkat dari rumah, memakai baju, memakai mukennahmu, dan memakai hal yang lain yang kau lakukan aktivitas sebelum berangkat ke masjid ini, lupa enggak? Astagfirullah, benar ya. Nah, betul kan? Sedangkan yang kecil saja engkau lupakan, maukah engkau mengejar yang besar? Yang kecil saja bisa engkau lupakan, apalagi yang besar. Contoh dari rumah. Dari rumah Bapak Ibu mau melangkah. Ketika Bapak Ibu mau melangkah dari rumah, maka langkahkanlah dengan kaki kanan. Betul? Bismillahi tawakkaltu Allahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada enggak tadi? Kadang-kadang kan kita terburu-buru. Betul? Terburu-buru. Ayolah cepat. Capek lah, kau terlambat, terlambat amal, kau terlambat, nenek terlambat. Tu kakeklah dulu, capek lah. Karena kalimat cepat tadi Allah sampaikan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar dulu baru engkau datang ke tempat sholat. Paham maksudnya Pak? Jangan tergesa-gesa dulu engkau melakukannya, karena sifat yang tergesa-gesa adalah sifat syaitan. Dan ketika engkau tergesa-gesa, maka akan timbul yang lain lupa. Ingat, ketika sudah lupa, maka setan yang gemuk dengan setan yang kurus. Masih ingat ceritanya? Setan yang gemuk berkata sama setan yang kurus, wahai setan yang gemuk yang kurus, kenapa kau makin kurus? Jawab setan yang kurus, kenapa saya tidak kurus? Setiap kali orang beriman ini, dia tidak pernah lupa dengan ta'awusnya, dia tidak pernah lupa dengan bismillah. Mau makan mengucapkan bismillah, mau melangkah mengucapkan bismillah. Semua aktivitasnya dia ucapkan seperti itu. Bagaimana caranya saya untuk menggodanya? Bagaimana mungkin dia akan menjadi pasukanku? Balik tanya setan yang gemuk kurus kepada yang gemuk, yang gemuk, setan yang gemuk, kenapa engkau gemuk? Saya ini berhasil membuat otaknya itu lupa dan lalai dengan kalimat-kalimat thayyibahnya sendiri. Makanya banyak di antara kita ketika kita makan kita lupa. Kalau ibu lupa ketika makan, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahku, dan menyebut nama Allah dari awal sampai akhir. Ketika lekanya kau tinggal satu sesuatu lain, maka ucapkan bismillahi awalan wal akhiran. Sudah? Mau lanjut? Atau tutup? Tutup? Udah? Udah Bu? Belum? Ketika yang kedua, kisah dalam hadits qudsi yang kemarin saya sampaikan. Ketika Fir'aun laknatullah, Fir'aun tahu? Fir'aun laknatullah adalah seorang manusia yang sudah diberikan kekuasaan yang sangat luar biasa. Yang tidak ada yang seperti Fir'aun hari ini kekuasaannya, betul tidak? Maupun kita kaya belum bisa nandingin kekayaan Fir'aun. Belum bisa. Kekuasaan Fir'aun yang sangat luar biasa. Sampai-sampai karena diberikan sesuatu, dikasih sama Allah, dia sombong kepada Allah dan berkata, Anna Rabbi, saya Tuhan. Tapi ingat, apakah Fir'aun langsung diberikan oleh Allah sebuah bala bencana? Tidak kan? Kenapa tidak? Karena ada di dinding pintu masuknya Fir'aun, istana Fir'aun, tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalimat Bismillahirrahmanirrahim tertulis di dinding masjid, tertulis di rumah-rumah kita, dan bisa menghindarkan kita dari bala dan bencana, bagaimana mungkin kalau Bismillah itu kita ucapkan setiap hari dalam lisan kita? Mungkin demi Allah, demi Rasulullah, Bapak Ibu yang berada di Masjid Terapung ini, demi Allah, yang ada di dalam diri kita, sihir pun akan lenyap. Sihir pun akan lenyap. Kedua, masalah sombong. Ibu tahu dengan Ratu Balqis dalam Al-Quran diterangkan surah An-Naml ayat 30-31, betul?
Ini kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam surah An-Naml, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dicantumkan dalam ayat yang 18-19. Ibu bisa lihat di rumah. Ya. Ayat tersebut menerangkan dengan kisah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Apa? Ketika Ratu Balqis memiliki negeri yang Sabah. Negeri apa? Negeri Sabah. Negeri Sabah ini dilihat oleh burung Hudhud. Burung Hudhud bertemu dengan burung Hudhud yang satu lagi. Pergilah ke negeri Sabah, melihat yang namanya negeri Sabah yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Dilaporkan kepada Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mendengarkan cerita dari burung Hudhud, apa kata Nabi Sulaiman? Hudhud sampaikan kalimat ini. Apa kalimatnya? Innahu Sulaiman qalu bismillahirrahmanirrahim. A'tuni ilayil muslimin. Kalau saja seorang ratu, seorang perempuan yang paling sombong, dan dia memiliki istana yang sangat luar biasa megahnya dari istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Bapak Ibu. Tapi di saat itu, Bapak Ibu, demi Allah, Nabi Sulaiman bisa memindahkan istananya Ratu Balqis ke tempat istananya Nabi Sulaiman dengan waktu yang sekejap. Bukan jin ifrit, tetapi ada satu orang yang saleh, sahabatnya Nabi Sulaiman, muridnya Nabi Sulaiman, berdoa kepada Allah, ya Allah, buktikan kepada kami kekuasaan-Mu agar kami mendapatkan petunjuk dan keberkahan. Kalau menjadi orang yang saleh butuh kelelahan, butuh sakit. Betul Pak? Menjadi seorang pendakwah butuh sakit, butuh jatuh dulu, butuh hinaan, butuh cacian dulu, Bapak Ibu. Saya sudah bilang ini, tidak enak jadi pendakwah. Kalau ada yang bilang harinya Ustaz di bulan suci Ramadan, kan ada itu Pak. Saya bilang bukan hari kami. Kalau kami kemarin mati di hari Jumat, apakah ibu bilang harinya Ustaz mati di bulan suci Ramadan? Tidak juga. Maka hati-hati. Tak ada ulama lagi di dunia ini, maka tak akan ada lagi ilmu yang benar-benar mencintai agama, yang benar-benar mendalami agama, tidak memecahkan antara umat satu sama lain. Bismillah. Baik. Dengan bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tunduklah Ratu Balqis. Andaikan seorang yang sombong bisa hancur, seorang hati yang perempuan yang bisa hancur dengan bismillah, bagaimana engkau yang sombong? Bagaimana kita yang sombong? Sombong seakan-akan kita punya mobil dua. Kan ada juga orang sombong dengan mobil dua. Sombong seakan-akan kita ini seorang PNS yang sangat luar biasa. Ada juga PNS yang sombong, tapi sebagian, ba'din ala ba'din, jangan tersinggung. Ba'din ala ba'din, bisa dilihat dalam surah Araf. Sebagian dari mereka ada yang lupa diri. Anda sebagai datuk lupa diri sebagai datuk. Anda sebagai seorang ulama lupa diri sebagai seorang ulama. Ada seorang pegawai biasa lupa diri sebagai pegawai biasa. Ada seorang pedagang lupa diri sebagai pedagangnya. Kenapa lupa? Karena dia tidak mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Simpan. Apa maknanya? Tidak ada nama yang paling berhak ibu sebut kecuali nama Allah. Saya datang ke sini izin siapa? Izin Allah. Berarti ibu ucapkan alhamdulillah, bismillah, ya Allah, alhamdulillah. Lai datang ya Ustaz, lai datang ya Bu Yazarma. Terus yang kedua, datang orang memberikan sesuatu yang paling sulit dalam hidup kita, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kita terima dia mengucapkan bismillah. Kita terima. Dah, kalau saja bismillah memberikan sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa buat diri kita, Bapak Ibu, bagaimana mungkin Bapak Ibu akan bisa berada dalam kesombongan ke depannya? Tidak akan ada. Hancur seluruhnya. Yang sombong hancur, yang kikir habis, yang asad, yang saling memberikan kalimat-kalimat ghibah, namimah akan hancur. Yang ketiga, nanti dia 7. Kalau sempat sampai 3, saya berhentikan nanti. Ya. Jam 9 berarti berhenti. Oke. Yang ketiga,
Ketika sudah berlindung sama Allah, ketika sudah mengucapkan bismillah, maka yang ketiga, ucapkanlah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin? Coba lihat. Ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan luas laut ini dan luasnya gunung juga daratan ini, tidak akan mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa ini. Saya bocorkan satu rahasia. Ini kalimat dari Al-Quran. Cobalah kau hitung, walaupun laut jadi tintanya, ranting-ranting jadi penanya, maka nikmat Allah tidak akan terhitung bagi kita. Betul tidak? Sekarang saya bocorkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dulu ketika ibu bapak tidak menjadi siapa-siapa, ketika masih kecil, tidak terbayang menjadi PNS, tidak terbayang menjadi kadis, menjadi ini atau apa namanya, menjadi polisi atau poli apa namanya, menjadi seorang ustaz atau dai atau seorang pegawai apa namanya, menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi apa namanya, tidak terbayang, betul? Sekarang saya tanya, dulu engkau tidak siapa-siapa di mata Allah, terus ketika engkau dikasih sesuatu sama Allah, engkau tidak pernah merasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya seorang hamba menyatakan rasa syukur. Syukur, alhamdulillah Allah kasih saya sesuatu jabatan ini. Amanah. Jangan menjadi orang yang munafik. Tahu orang munafik apa ya? Dikasih amanah tapi ingkar. Berjanji tapi tidak juga menepati. Betul? Berbicara dusta. Sedang berbicara yang berdusta ini kalimat Allah, walladzina kafaru wa kadzabu ulaika sabunun hum fiha khalidun. Yang berdusta itu kekal dalam neraka. Maka ketika saya tanya, fa bi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana akan kita dustai Bapak Ibu? Yang mana lagi? Tak bisa kita mendustai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Semakin kita bersyukur sama Allah demi Rasulullah, semakin Allah tambah. Kata Allah, akan kuberikan kalian dari samping kiri dan kanan yang kalian tidak tahu. Betul Bapak Ibu? Maka kata Allah yang lain, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Sesungguhnya Allah sudah banyak ngasih nikmat, nikmat hati, nikmat harta, nikmat jiwa, nikmat pikiran, dan nikmat ilmu. Betul? Dulu kita tidak pandai berbicara. Saya seorang Ustaz Zarman, Buya Zarman, tidak bisa komunikasi tanpa saya disekolahkan dari SD sampai disekolahkan ke pondok pesantren, balik lagi S1, balik lagi S2, belajar lagi tafsir, masuk ke doktor hari ini. Demi Allah Bapak Ibu, tidak akan bisa seperti doktor kalau kita tidak bisa menyatakan dalam diri kita alhamdulillah. Bapak Ibu bisa ada karena ada orang tua, alhamdulillah. Kita semua dibantu orang, alhamdulillah. Bapak Ibu dulu mengemis, meminta pekerjaan sama orang, betul tidak? Walaupun cuma jadi tukang sapu, pernah kita ucapkan itu. Terus sekarang kita lupakan orang yang membantu kita. Demi Allah, Bapak Ibu sudah kufur. Jangan pernah lupakan orang yang pernah membantumu. Sebenci-benci apapun engkau kepada orang tersebut, katakan sama Allah, ya Rabb, terima kasih karena beliau yang titipkan dulu kepada saya kenikmatan. Betul tidak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mungkin tinggal ada 3 nanti. Yang keempat terakhir. 3 tanggal 5 besok kita nyambung. Di tanggal 5 jadwal saya paling tepat. Ini gantiin orang 5. Ban serap. Ya, yang keempat. Yang keempat, ketika rezeki sudah kau dapatkan, kadang-kadang rezeki ini kau gunakan ke tempat yang salah, tidak pada posisinya kau berikan. Contoh, seharusnya rezeki ini kau kasih kepada ibumu sebagai kita suami anak laki-laki, Pak. Kau kasih kepada ibumu, tapi kau gunakan ke tempat yang lain. Apa tempat yang lain? Contoh, engkau pergi minum minuman. Siapa orang terdekat? Ayah, orang tuamu, familimu, istri dan anakmu, baru tetanggamu. Ingat Pak ya, orang tuamu, orang tua kita, istrimu, ya tetanggamu, familimu, orang tuamu, familimu, istrimu, anakmu, baru tetanggamu. Jangan melompat dulu ke tetangga.
Dulu kan orang tua, setelah orang tua famili kita, setelah famili kita istri kita, setelah istri kita anak kita, baru tetangga. Lihat dalam ayat, jangan salah lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus bagaimana kondisi yang keempat ini Buya? Yang keempat ini, perbanyaklah beristighfar. Berbanyak beristighfar. Apa itu kalimat istighfar? Apakah kalimat mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim? Istighfar itu panjang, Pak. Bapak Ibu, istighfar itu panjang. Apa kalimat istighfar? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jelas, panjang. Kalau ibu minta maaf sama saya, maka perlu judul yang pas. Paham tak? Ustaz, maafkan saya tadi saya ngomong Ustaz. Ustaz, maafkan saya tadi bicara ke Ustaz. Ustaz, maafkan saya tadi belakang. Jelas judul dan tepat makna. Ketika Ramadan masuk, bapak ibu pun harus meminta maaf kepada sesama kita yang tepat. Pakai judul. Apa judulnya? Kalau ibu pernah berlaku salah mencuri, yang jawab bilang curi. Kalau ibu berkata kasar menjelekkan orang di belakang, ketika minta maaf katakan saya menjelekkan ibu di belakang. Buya, kalau tak itu Buya otomatis akan timbul perpecahan yang kedua. Betul? Kalau engkau takut dengan sebuah kejujuran, maka jangan pernah melakukan sebuah kesalahan. Ingat kata saya, kalau engkau takut berbuat salah, maka jangan pernah engkau melakukan salah. Ketika kita sudah tahu ini salah, masih juga kita lakukan, berarti engkau itu tak lebihnya dari seekor binatang. Kal an'am lil adab. Jangan mau kita jatuh di jurang yang sama. Orang muslim ini, kata Rasulullah, tidak mau jatuh kepada jurang yang sama. Berhati-hatilah sebelum kita semuanya jatuh ke hal yang sama. Perbanyak istighfar. Pakai istighfar yang sangat luar biasa. Kalau bisa setiap hari, setiap saat, setiap waktu ucapkan ta'awuz kita, ucapkan bismillah kita, ucapkan alhamdulillah kita, ucapkan istighfar kita. Demi Allah, dari yang 4 ini saja dulu, belum menyambung yang 3 lagi. 3 lagi tanggal 5. Ya. Dari yang 4 ini Bapak Ibu, demi Allah kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda kata lupa ini tadi, beristighfarlah kepada Allah, semoga Allah menjaga hati kita dan pikiran kita untuk selalu mengingat kepada Allah setiap waktu dan setiap saat kita. Kenapa? Malaikat maut itu selalu memperhatikan kita Bapak Ibu. Cuman Allah masih sayang, belum ditangguhkan nyawa kita dijemput. Baik Bapak Ibu, itu dulu dari saya.